Bulan ini tepatnya 102 tahun yang lalu eksekusi sadis itu dilakukan. Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas mengenai pembunuhan keluarga Romanov. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang sudah mengetahui mengenai cerita keluarga Romanov ini dan mungkin sebagian tidak. Jadi, keluarga Romanov ini merupakan dinasti terakhir kekaisaran Rusia yang berakhir tragis oleh kepemimpinan Tsar Nicholas II. Dan di video ini aku akan membahas mengenai cerita pembunuhan keluarga Romanov. Keluarga Romanov ini merupakan kekaisaran dinasti terakhir Rusia dan Tsar di sini artinya adalah kekaisaran atau kaisar, raja, dan pemimpin. Tsar Nicholas II memimpin Rusia pada tanggal 1 November 1894. Nicholas II menikahi seorang wanita yang masih keturunan dari Ratu Inggris yang bernama Alexandra Fyodorovna. Dari hasil pernikahannya, mereka memiliki 5 orang anak. 4 di antara anak mereka adalah perempuan dan 1 anak laki-laki. Anak pertama mereka bernama Olga yang lahir pada tahun 1895. Anak kedua mereka yang bernama Tatiana yang lahir pada tahun 1897. Anak ketiga mereka bernama Maria yang lahir pada tahun 1899. Dan anak keempat mereka yang bernama Anastasia yang lahir pada tahun 1901. Dan anak terakhir mereka bernama Alexei yang lahir pada tahun 1904. Pada saat anak perempuan terakhir mereka, Anastasia, lahir, Tsar Nicholas II dan istrinya sangat kecewa karena mereka sangat mendambakan anak laki-laki sebagai penerus dari tahta kerajaan. Namun kekecewaan Tsar Nicholas II dan istrinya Alexandra Fyodorovna tidak berlangsung lama. Karena beberapa tahun kemudian, Alexandra melahirkan seorang anak laki-laki. Kebahagiaan Tsar Nicholas II dan istrinya sedikit terusik karena sang anak laki-laki mengidap penyakit hemofilia yang merupakan penyakit keturunan dari Alexandra atau sang ibu. Penyakit hemofilia adalah penyakit yang membuat darah atau luka sukar membeku. Penyakit Alexei disimpan sebagai rahasia keluarga dan tidak boleh seorang pun membicarakan hal ini termasuk pembantu, dokter, dan pelayan pribadi mereka. Segala cara dilakukan oleh Tsar Nicholas II dan istrinya agar sang putra sembuh. Pada tahun 1904, seseorang bernama Grigory Rasputin datang ke istana Saint Petersburg. Dan Grigory Rasputin mengatakan kepada Tsar Nicholas II dan istrinya bahwa dia mengetahui anak mengidap hemofilia. Sontak hal tersebut membuat Tsar Nicholas II dan istrinya sangat kaget karena tidak seorang pun dari luar kerajaan diberitahu akan penyakit dari sang putra mereka. Akan tetapi, Tsar Nicholas II dan istrinya tidak ada pilihan lain. Mereka mengizinkan Rasputin untuk mengobati putra mereka yang bernama Alexei. Tak lama kemudian, akhirnya terbuktilah bahwa Rasputin bisa menyembuhkan penyakit hemofilia Alexei. Dan hal ini membuat Tsar Nicholas II dan istrinya sangat senang. Dan pada saat itu, Grigory Rasputin pun diangkat sebagai dokter pribadi dari Alexei. Tidak hanya bisa menyembuhkan, Grigory Rasputin pun bisa meramalkan masa depan. Salah satu ramalan Grigory Rasputin adalah dia meramalkan mengenai kejayaan dari Tsar Nicholas II. Jika kejayaan Tsar Nicholas II tidak akan bertahan lama. Dan tepat pada tanggal 30 Desember 1916, Grigory Rasputin dibunuh. Pembunuhan ini dilakukan oleh Pangeran Felix Yusupov dan Pangeran Dmitri Pavlovich yang merupakan sepupu dekat dari Tsar Nicholas II. Dan lagi atas pernyataan ramalan dari Grigory Rasputin benar, selama kepemimpinan Tsar Nicholas II, ternyata rakyat Rusia tidak menyukainya. Hal ini dikarenakan kelangkaan pangan dan pernyataan-pernyataan atau keputusan dari Tsar Nicholas II yang tidak memihak kepada rakyat. Sebelum memerintah, Tsar Nicholas II pernah mengatakan kepada penasehat pribadinya bahwa dia sebenarnya sangat ragu untuk memimpin Rusia. Akan tetapi, mau tidak mau dia harus melanjutkan tahta yang diwariskan oleh sang ayahanda. Dan kondisi ini pun sangat kacau dan terjadinya revolusi pada tahun 1917 di kota Petrograd yang bisa disebut dengan Saint Petersburg. Yang hal ini mengakibatkan lengsernya Tsar Nicholas II dari kekaisaran. Lengsernya Tsar Nicholas II mengakhiri dominasi dinasti Romanov selama 300 tahun. Sebelum ditahan, Tsar Nicholas II sempat mencari suaka ke Inggris.
karena Raja Inggris saat itu, Raja George V, masih merupakan sepupu dekat dari Tsar Nicholas II. Pemerintahan Inggris awalnya enggan memberikan suaka, namun akhirnya pemberian suaka itu terjadi pada tanggal 19 Maret 1917. Meski sempat menyarankan agar Tsar Nicholas II dan keluarganya untuk pindah ke negara yang netral, akan tetapi pemberian suaka ini memicu kemarahan partai buruh dan kelompok liberal. Bahkan beberapa politisi menilai kehadiran Tsar Nicholas II dan keluarganya bisa merugikan pemerintahan. Alhasil, pemberian suaka itu akhirnya dicabut oleh Raja George V pada bulan April. Tak sampai di situ, Tsar Nicholas II dan keluarga sempat mencari suaka ke Prancis, namun akhirnya ditolak dikarenakan sang istri yang bernama Alexandra Fyodorovna masih memiliki darah Jerman. Mungkin kala itu Prancis dan Jerman dalam keadaan hubungan yang tidak baik. Alhasil, keluarga Romanov menjadi tahanan pemerintahan transisi Rusia dan pertama kali ditahan di Istana Tsarskoye Selo, lalu ditahan di rumah Gubernur Tobolsk. Sempat nyaman hidup di Tobolsk, pada tanggal 30 April 1918 mereka dipindahkan ke rumah Ipatiev di Yekaterinburg. Nantinya, jika sudah aman, menurut rencana, keluarga Romanov akan dibawa ke luar negeri pada musim semi tahun 1918 melalui Jepang. Pada saat mereka ditahan di rumah Ipatiev Yekaterinburg, kesedihan demi kesedihan keluarga dimulai. Mereka diperlakukan tidak seperti keluarga kerajaan lagi. Mereka tidak diperbolehkan keluar rumah. Apabila keluar rumah dan itu hanya di halaman rumah, dan hanya boleh di hari dan di jam tertentu saja. Dan itu cuma 2 jam dalam 1 minggunya. Mereka juga dilarang untuk mengintip keluar jendela kamar. Hal ini agar mengurangi interaksi keluarga Romanov dengan dunia luar dan mencegah mereka untuk meminta pertolongan dari luar. Sempat pada waktu itu, anak perempuan mereka yang bernama Anastasia mengintip dari jendela kamar, dan penjaga rumah itu pun mengarahkan tembakannya ke arah Anastasia, dan untungnya Anastasia tidak cedera dalam insiden tersebut. Akan tetapi, rencana untuk keluar dari Rusia itu pun hanya sebatas rencana. Pada tanggal 17 Juli 1918, tepatnya pukul 2 pagi, keluarga Romanov dibangunkan oleh dokter pribadi mereka yang bernama Dr. Botkin atas arahan dari penjaga rumah yang bernama Komandan Yurovsky. Komandan Yurovsky merupakan kelompok garis keras yang memiliki misi untuk menggulingkan kekaisaran Tsar Nicholas II, dan akan tetapi Tsar Nicholas II tidak mengetahui hal tersebut. Pada saat itu, Komandan Yurovsky mengatakan kepada Tsar Nicholas II bahwa keluarganya dalam bahaya karena pemberontak mendekati kota Yekaterinburg. Keluarga Romanov mengira mereka akan dipindahkan, jadi tampak tidak terlalu khawatir. Tanpa ragu, Tsar Nicholas II dan keluarganya menuruti perintah dari Komandan Yurovsky untuk dievakuasi. Setelah menghabiskan waktu setengah jam untuk berkemas dan berganti pakaian, keluarga Romanov, Dr. Botkin, dan ketiga pelayannya, Anna Demidova, dan kokinya Ivan Karitonov, dan pelayan Alexei Trap, dituntun menuruni tangga menuju basement berukuran 6 x 5 meter. Dan tak disangka, Komandan Yurovsky dan sekelompok pria bersenjata memasuki ruangan tersebut, mengatakan kepada Tsar Nicholas II bahwa dia dieksekusi mati di hari itu juga. Mendengar hal tersebut, Tsar Nicholas II dan keluarganya sangat kaget dan belum sempat bertanya, Tsar Nicholas II ditembak di area dada sebanyak 5 kali oleh Komandan Yurovsky, sehingga membuat Tsar Nicholas II tewas di tempat. Penembakan membabi buta terhadap keluarga Romanov terjadi di ruangan sempit tersebut. Dan yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah Yurovsky, Grigory Pinakulin, Mikhail M. Medvedev, Peter R. Markov, Stephen Vaganov, Alexei G. Kabanov, Pavlov Medvedev, P.N. Netrebin, atas perintah pemimpin kaum Bolshevik Vladimir Lenin. Pembunuhan keji itu tidak langsung serta-merta membuat seluruh keluarga Romanov meninggal di tempat, dikarenakan peluru yang menembaki mereka tidak langsung menuju ke tubuh mereka, namun tertahan oleh perhiasan-perhiasan yang mereka bawa di balik baju mereka. Namun, rintihan dari anak-anak Tsar Nicholas II ini tidak membuat Yurovsky dan timnya merasa iba. Mereka menghabisi seluruh keluarga pada saat itu juga. Tidak hanya itu saja, kekejian dari Yurovsky dan timnya masih berlanjut. Ketika mayat keluarga Romanov dan pelayannya dimuat ke dalam truk berukuran 6 x 10 kaki.
dan mayat mereka dibawa ke sebuah tambang yang berjarak 14 km dari rumah mereka di Yekaterinburg atau dari tempat mereka dieksekusi pada malam itu. Mayat mereka dibakar dan sisa tulang belulang mereka pun dihancurkan dengan menggunakan sulfur dan zat asam. Dan semua sisa perhiasan dari keluarga Romanov dirampas oleh Yurovsky dan timnya. Dan 2 dari anak keluarga Romanov dikuburkan terpisah. Ada spekulasi yang mengatakan bahwa mayat tersebut adalah Maria dan Alexei, namun ada juga yang mengatakan bahwa mayat tersebut adalah Anastasia dan Alexei. Menurut Amerika Serikat, sebelum jasad-jasad tersebut ditemukan, desas-desus menyebar bahwa ada beberapa dari keluarga mereka yang selamat. Sebagian orang pada saat itu mengaku-ngaku bahwa dia adalah Anastasia atau Maria yang sempat kabur dari pembunuhan keji tersebut. Dan cerita dari beberapa orang ini akan aku bahas di video selanjutnya. Pada 17 Juli 1998, tepatnya 80 tahun setelah pembunuhan tersebut, pemerintah Rusia menggali kuburan tersebut dan memindahkan kerangka Nicholas dan keluarganya dan dimakamkan kembali di pemakaman keluarga di gereja Saint Petersburg. Dan kelimanya diangkat sebagai orang suci oleh Gereja Ortodoks Rusia pada tahun 2000. Namun pada 23 Agustus tahun 2007, seseorang arkeolog Rusia mengumumkan penemuan 2 tengkorak mayat yang terbakar di dekat kota Yekaterinburg, 2 tengkorak yang tak utuh, dan penemuan 2 tengkorak ini diklaim cocok dengan DNA keluarga Romanov. Para arkeolog mengatakan tengkorak itu berasal dari seorang anak laki-laki yang berumur antara 10 sampai 13 tahun dan tengkorak wanita muda yang berumur antara 18 sampai 23 tahun. Pada saat kematiannya, Anastasia berumur 17 tahun 1 bulan, sedangkan Maria berumur 19 tahun 1 bulan. Namun, para arkeolog sangat ragu apakah mayat ini adalah Anastasia atau Maria, dikarenakan jarak umur mereka yang sangat dekat. Tidak hanya itu saja, para arkeolog juga menemukan wadah asam sulfat, kuku, kepingan logam, dan peluru dari berbagai kaliber. Pencocokan DNA dilakukan oleh ilmuwan asal Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan mereka mengkonfirmasi bahwa penemuan jasad tersebut memang merupakan jasad dari keluarga Romanov. Namun lagi, ilmuwan juga tidak bisa memastikan apakah mayat tersebut adalah Maria atau Anastasia, dikarenakan DNA mereka sudah rusak. Pada tahun 2015, para penyelidik dalam negeri juga telah membuka kembali penyelidikan atas kasus pembunuhan yang terjadi berdasarkan kemunculan bukti baru. Bukti baru tersebut berupa dokumen yang bernama White Guard Investigation. Dokumen-dokumen tersebut ditemukan pada tahun 2011 bersama dengan sejumlah bukti. Dan penyelidikan baru juga mengambil sampel dari DNA kakak Alexandra Fyodorovna yang bernama Elizabeth Fyodorovna yang dimakamkan di Yerusalem. Akan tetapi dari kasus ini tidak ada yang ditahan dikarenakan para tersangka sudah meninggal dunia. So, itu tadi pembahasan mengenai keluarga Romanov. Banyak hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Jadi, apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin request kasus-kasus lainnya, jangan lupa komen di bawah. Dan jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.